Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Temple Knight masih merupakan veteran pembangkit tenaga listrik yang dengan cepat kembali ke dirinya yang tenang setelah shock. Setelah memberi hormat ksatria kepada Long Hao Shen, dia berteriak keras, "Mari kita mulai." Mengatakan itu, unicornnya bergegas menuju Hao Yue dengan langkah cepat. Itu dikelilingi oleh fluktuasi cahaya yang kuat, langsung meledak dari ksatria. Seseorang dapat dengan jelas melihat api suci yang kuat disulap pada unicornnya. Sebuah tekanan kuat memancar darinya, dan tangan kanan Temple Knight berubah menjadi emas transparan, dari penggunaan Brilliant Body. Dia benar-benar keluar dari awal. Penguji lain mengaktifkan penghalang pelindung stadion prajurit tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertempuran yang melibatkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 dan ke-7. Dan karena mereka semua menggunakan tunggangan, surga tahu kehancuran apa yang akan ditimbulkan pertempuran tanpa menggunakan penghalang. Yang mengejutkan semua orang, Han Yu dan mata iblisnya berdiri tak bergerak di samping, tidak bekerja sama dengan Long Hao Shen sama sekali. Hanya berdiri jauh dari mereka, Han Yu memiliki pedang di tangan kanannya dan perisai di tangan kirinya, diam-diam menonton pertempuran. Tidak ada yang lebih percaya pada Long Hao Shen daripada dia. Dia secara pribadi menyaksikan kebangkitan Long Hao Shen sebagai dewa pilihan. Setelah itu, apa pembangkit tenaga listrik tunggal dari langkah ke-7? Bisakah Temple Knight yang baru saja menerobos ke langkah ke-7 benar-benar mengalahkan Long Hao Shen, yang saat ini berada di peringkat ke-6 dari langkah ke-6? Tanpa perlu Long Hao Shen memberinya instruksi, Hao Yue bergegas maju pada saat yang sama dengan unicorn mendekat. Menghentak tanah dengan 4 anggota tubuhnya yang kuat, dia mengepalkan keempat cakarnya ke tanah, langsung menyerbu lawan. Beberapa suara mantra bernada rendah dan beberapa bergema terdengar pada saat yang sama dari keempat kepalanya, dan cahaya di matanya meningkat. Unicorn membuka sayapnya, dengan berani bergegas ke depan dan terbang. Seketika, sepasang sayap spiritual besar terbentang di belakang ksatria kuil itu, dan bersamaan dengan unicorn, dia mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang kuat. Kecepatannya hampir 3 kali lipat hanya pada saat itu, mengubahnya menjadi aliran cahaya keemasan bergegas menuju Long Hao Shen di punggung Hao Yue. Tombak Temple Knight diarahkan padanya, dan memancarkan aliran emas dari titiknya. Kedua pihak tidak lagi dipisahkan oleh jarak yang jauh, dan tepat setelah ksatria kuil dan kuda bertanduknya membubung ke langit, mereka turun dalam sepersekian detik, jatuh dengan kecepatan yang tak tertandingi. Tapi tepat pada saat itu, keempat kepala Hao Yue selesai mengucapkan mantra mereka. Setelah berevolusi, Hao Yue tidak hanya mendapatkan kepala Little Blue, tetapi evolusinya memperkuatnya secara keseluruhan. Ini jelas tercermin dalam semua mantra yang dia gunakan. Cahaya hijau muncul di langit, langsung mengarah ke Temple Knight dan unicornnya, sangat memperlambat laju mereka ke depan. Dengan mengepak, ksatria kuil langsung memperkuat api suci sebanyak 2 kali lipat, mengarahkan lampu hijau itu dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah penyempitan angin, mantra penyempit dari langkah ke-5. Mantra angin adalah yang tercepat, tetapi serangan berikutnya jauh lebih kuat. Bola api besar dan bola es besar langsung meroket di udara. Kedua bola segera mencapai diameter 2 meter, dan saat mereka naik di udara, warna merah dan biru membentuk kombinasi api dan es yang sebenarnya. Selanjutnya, begitu mereka muncul dan dikunci pada Temple Knight dan unicornnya, udara di langit benar-benar berubah warna. Ksatria kuil merasakan udara di depannya terbakar, sementara hawa dingin mencapai punggungnya. Ini adalah arti sebenarnya dari kombinasi es dan api. Little Light mengarahkan kilatan emas ke Long Hao Shen. Sebuah baut cahaya keemasan cemerlang menjangkau dadanya. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen merasakan energi spiritual di tubuhnya tampaknya bangkit. Dia merasakan energi spiritualnya meningkat 2000 unit. Karena tambahan 2000 unit energi spiritual ini berasal dari bantuan eksternal, rasanya tidak sesuai dengan energi spiritual internalnya, tetapi akan sepenuhnya memengaruhi serangan berikutnya. Ini adalah Spiritual Light Boost, mantra pendukung yang kuat dari langkah ke-6. Memberikan dukungan luar biasa untuk pembangkit tenaga elemen cahaya, itu bisa meningkatkan energi spiritual sebesar 2000 unit, yang merupakan angka yang mengejutkan. Bahkan,
Biasanya seorang ksatria langkah kelima hanya akan memiliki total 2000 unit energi spiritual atau sedikit lebih saja. Menghadapi serangan es dan api yang kuat, ksatria kuil tidak berani menggunakan api suci dan merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mengontrol kecepatan dan arahnya ke bawah sambil mengarahkan tombaknya ke bawah juga. Dua kilatan cahaya keemasan yang mencolok meletus pada saat yang sama saat perisai di tangan kirinya dipindahkan ke sisi kiri. Dengan dua poni besar di udara, unicorn dengan jelas bergetar hebat, mengeluarkan tangisan sedih, dan bahkan ksatria kuil merasa sangat tidak sehat. Meskipun dia menghancurkan serangan dari Little Flame dan Little Blue, efek gabungan dari es dan api menyebabkan perubahan suhu yang mempengaruhi stabilitas fluktuasi energi spiritualnya sendiri. Tepat pada saat itu, dia tiba di depan Long Hao Shen. Menunjuk tombaknya ke depan, ia bertujuan untuk dada Long Hao Shen ini. Long Hao Shen berdiri di punggung Hao Yue, mempertahankan postur membungkuk. Di tangan kirinya, Glorious Holy Shield sudah siap sejak lama, dan dengan berani memblokir serangan itu. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan diam-diam muncul di belakangnya. Api emas merah langsung mengelilingi tubuh Long Hao Shen, sementara lingkaran cahaya emas yang intens bergegas melawan serangan Temple Knight. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, dan orang-orang yang menonton hanya melihat Long Hao Shen dan ksatria kuil saling berhadapan, bertemu langsung untuk pertama kalinya. Temple Knight mengendarai unicornnya untuk menyerang dari atas Long Hao Shen, tetapi dalam postur pertahanannya, Long Hao Shen hanya mundur sedikit, diterangi oleh cahaya keemasan dari Divine Obstruction. Semua penguji yang mengamati tercengang. Pada langkah ke-6 melawan lawan dari langkah ke-7, dia dengan paksa memblokir serangan habis-habisan seolah-olah itu bukan apa-apa. Bagaimana mereka bisa tahu tentang dorongan yang diberikan oleh Hao Yue dan Yating, dan kondisi lawan yang melemah? Long Hao Shen juga menggunakan Divine Obstruction, yang dikenal sebagai mantra pertahanan paling kuat untuk para ksatria. Fakta bahwa ia berhasil menghentikan serangan kekuatan penuh ini menyiratkan bahwa Long Hao Shen memiliki kekuatan untuk menghadapi lawan. Unicorn melakukan putaran di udara, sekali lagi menghadapi Long Hao Shen, dan ekspresi di wajah Temple Knight tampak lebih serius. Pada saat tombaknya bertabrakan dengan Glorious Holy Shield, indranya diserang seperti gunung yang bergetar. Bahkan jika dia sangat lemah, mengingat penggunaan tubuh cemerlang, dia harus menekan Long Hao Shen sepenuhnya pada aspek dasar. Tetapi hal-hal ternyata sebaliknya, dan dia pingsan. Dia menemukan bahwa orang yang elemennya ditekan adalah dirinya sendiri. Cahaya Long Hao Shen tampak jauh lebih murni, dan di atas bahunya melayang peri elemen cahaya, tapi bagaimana itu terlihat begitu besar. Dan di atas itu, seharusnya salah satu kemampuannya yang menghalanginya. Pada saat itu, Yating tinggal di ukuran 1/3 meter, diam-diam mengambang di atas bahu Long Hao Shen ini. Hao Yue mengoceh dengan keempat kepalanya secara bersamaan, dan tidak jelas, ilusi ungu besar muncul di atas kepala Hao Shen. Itu tampak seperti kilat, dan tidak ada yang melihat dengan jelas bahwa pada saat itu, unicorn tiba-tiba berhenti sebelum berayun di langit dengan panik. Itu dipaksa untuk perlahan-lahan mendarat di tanah. Langit terlarang. Jadi raungan Hao Yue berhasil memicu langit terlarang. Long Hao Shen sudah berpengalaman, jadi bagaimana dia akan membiarkan kesempatan seperti itu lewat? Sayap spiritualnya keluar dari punggungnya, dan keempatnya mengepak. Dalam sekejap, dia muncul di depan unicorn yang mendarat. Di tangan kanannya, dengan gelombang cahaya, Arya dari Dewi Cahaya dilemparkan ke dalam pertempuran untuk pertama kalinya di bawah kendalinya. Pukulan pedang emas besar terbentuk di udara, membentuk kilatan cahaya mengerikan di sektor melingkar, memotong langsung ke Temple Knight. Arya of the Goddess of Light mengeluarkan suara berdengung seperti isak tangis, seolah mengekspresikan frustrasinya yang terakumulasi selama lebih dari 100 tahun. Temple Knight juga luar biasa. Saat menghadapi serangan mendadak seperti itu, dia dengan cepat membuang perisai di tangan kirinya, malah mendorong tangan ini ke punggung unicornnya. Saat dia memancarkan gelombang energi spiritual elemen cahaya yang kuat untuk membantu unicorn menstabilkan, tombaknya dilepaskan seperti sambaran petir. Dia bertujuan tepat pada inti serangan Long Hao Shen, benar-benar mencari titik tajam dari Arya Dewi Cahaya di tengah-tengah serangan asuranya.
Ding! Suara bentrokan dering tersebar luas di sekitar. Dapat terlihat dengan jelas bahwa jejak emas tertinggal di baju besi Ksatria Kuil, yang berasal dari kekuatan serangan Asura. Serangan Long Hao Shen akhirnya diblokir oleh Temple Knight. Namun, ini hanyalah awal dari keterkejutan Temple Knight. Pada saat tombaknya berbenturan dengan ujung tajam dari Area of the Goddess of Light, itu mengenai mutiara spiritual, dan ujung tombaknya yang tajam hancur dengan kecepatan yang mengejutkan. Begitu kedua pihak bentrok satu sama lain, tombaknya benar-benar hilang lebih dari 1/6 meter. Tidak hanya itu, tetapi dengan kilatan cahaya ungu, Hao Yue tiba-tiba muncul di bawah Long Hao Shen. Dengan sapuan horizontal ekornya, dia dengan kasar mencambuk Unicorn dan Ksatria Kuil. Tidak baik, Ksatria Kuil diam-diam memanggil, dengan cepat meraih perisai di pelana dengan tangan kirinya, sambil berdiri di atas jari kakinya. Bergegas keluar dari belakang Unicorn, dia bentrok dengan ekor Hao Yue. Adegan yang mengejutkan terjadi selanjutnya, dan keempat kepala Hao Yue menjadi berwarna ungu saat dia bentrok dengan Temple Knight. Segera setelah itu, dengan ledakan keras, Shield Charge diluncurkan oleh Temple Knight, tetapi sebenarnya dikalahkan oleh ekor Hao Yue, menyebabkan Unicorn jatuh ke tanah, jatuh dengan gemetar. Tentu saja, sosok besar Hao Yue juga turun karena efek gravitasi. Namun, Long Hao Shen mendarat di depan orang lain, mengepakkan keempat sayapnya. Dengan kilau ungu dia muncul di sebelah Hao Yue yang jatuh. Meskipun kejutan dari jatuhnya masih sangat mengguncang tanah, ini hanya menimbulkan sedikit debu. Ini adalah kegunaan dari kontrak darah mereka di medan perang. Setelah menerobos ke langkah ke-6, hubungan antara Long Hao Shen dan Hao Yue memungkinkan koneksi yang dekat dengan teleportasi instan antara mereka berdua, terbukti sangat berguna dalam pertempuran. Tepat pada saat itu, tongkat di tangan Yating terangkat tinggi dan ketika Long Hao Shen dan Hao Yue melancarkan serangan mereka, mantranya yang dilantunkan selama ini akhirnya selesai. Sebanyak 18 baut emas cahaya bintang ditembakkan. Yang pertama adalah yang paling lambat, tetapi yang kedua mengikuti dalam sepersekian detik, dan hal yang sama berlaku untuk yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke-18. Setiap baut emas cahaya bintang ditembakkan tanpa henti, dan suksesi mereka menyebabkan percepatan puncak, membentuk tombak cahaya bintang yang gemerlap, langsung ditembakkan ke Temple Knight. Ini adalah mantra cahaya dari langkah ke-6, Starlight Spear. Ksatria Kuil bahkan tidak punya waktu untuk terkejut, dan dengan goyah mengepakkan sayap di punggungnya. Tombak di tangannya mengarah ke depan, berbenturan dengan Starlight Spear. Dengan ledakan keras, kilau emas memenuhi langit, dan Ksatria Kuil dikirim terbang mundur, membuat suara pengap. Untungnya, Unicorn-nya segera mengepakkan sayap di punggungnya untuk membantunya mendarat. Namun, Temple Knight sudah pucat dari serangan berturut-turut yang dia derita. Dengan kilatan emas, Long Hao Shen sudah muncul sekali lagi di hadapannya, kali ini meluncurkan pukulan menusuk dengan Arya dari Dewi Cahaya. Dalam sekejap serangan itu, gambar besar yang dihasilkan oleh Arya dari Dewi Cahaya menghilang, dan mutiara di ujungnya meledak dengan kilau mencolok. Pukulan pedang tembus meledak, menyerang tombak Ksatria Kuil. Bentrokan tubuh utama Area of the Goddess of Light dan tombak itu mengguncang Unicorn yang ditungganginya dan dirinya sendiri. Dengan retakan yang menusuk telinga, tombak itu memancarkan cahaya keemasan dan pecah berkeping-keping, sementara Asura Trust mengikuti berikutnya, mengarah lurus ke dada Temple Knight. Ksatria Kuil hanya merasakan niat buruk dari kuncian pedang padanya, dan tidak berani bertindak. Menggeser posturnya sedikit, dia menghindari dihancurkan dengan cara yang sama seperti tombaknya sebelumnya. Bukan hanya Temple Knight yang menemukan pemandangan yang tak terbayangkan, tapi bahkan Long Hao Shen sendiri merasa begitu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengalahkan Ksatria Kuil dari langkah ke-7 sendirian, dan dalam waktu yang singkat. Setelah ini, dia tidak melanjutkan rangkaian serangannya. Dengan kilatan emas, Arya dari Dewi Cahaya menghilang dengan beberapa dengungan kegembiraan ke tangan Long Hao Shen ini. Long Hao Shen menunjukkan ekspresi minta maaf. Temple Knight tertawa pahit, kamu seharusnya menjadi Retribution Knight kan? Sungguh kekuatan ledakan yang kuat. Saya benar-benar kalah dengan adil.
Anda memiliki kompor spiritual, dan itu pasti kompor spiritual elemen cahaya yang telah berevolusi. Dengan tambahan penekanan dari tunggangan Anda dan kekuatan ledakan Anda sendiri, Anda menang. Itu tidak mengherankan. Kamu benar-benar pahlawan yang menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 mundur di kota pegunungan selatan. Mereka berdua berdiri dari tanah, dan setelah memberi hormat ksatria kepada Long Hao Shen, ksatria kuil menyatakan, saya akan segera melapor kembali ke kepala ksatria Sein. Anda dapat melanjutkan pendaftaran Anda sebagai pasukan perburuan iblis tingkat komandan. Saya merasa terhormat memiliki pertempuran ini melawan Anda. Setelah mengatakan ini, dia mengirim kembali unikornnya, dan mundur dengan langkah besar. Long Hao Shen tanpa sadar mengangkat tangan kanannya, melihatnya. Dia mengerti bahwa fakta bahwa dia berhasil menang dengan mudah sangat terkait dengan kehadiran Arya dari Dewi Cahaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa senjata yang bagus bisa langsung membalikkan keadaan dalam pertempuran. Ujung pedang suci ini terlihat tumpul, tetapi mutiara spiritual di ujungnya sebenarnya memiliki kemampuan untuk mematahkan senjata lawan. Dan pada saat dia menggunakan Asurat Ras nanti, tampaknya cahaya pedang dan niat pedang yang dilepaskan bersamaan dengan itu adalah bagian dari kemampuan pedang suci ini juga. Ini berada di ranah kemampuan yang dibawa oleh peralatan tingkat legendaris. Sekarang, para penguji itu memberi Long Hao Shen tampak penuh dengan rasa hormat. Ksatria muda ini benar-benar mengalahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 dan mendominasi seluruh pertempuran. Kemenangannya dengan demikian tepat dan benar, baik itu karena tunggangannya yang kuat, kompor spiritualnya, atau kekuatannya sendiri. Orang ini benar-benar pantas menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis yang kuat ini. Sekarang dengan kekuatan mereka secara keseluruhan, bahkan di antara pasukan perburuan iblis tingkat komandan, mereka kemungkinan besar sudah termasuk yang terkuat. Ujian telah usai, rangkaian acara selanjutnya berjalan dengan lancar. Setengah jam kemudian, prosedur selesai. Membiarkan mereka maju dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 menjadi pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64. Memang, pasukan perburuan iblis tingkat komandan jauh lebih banyak daripada yang tingkat umum. Menurut anggota staf menara misi, skuad perburuan iblis yang paling banyak berada di tingkat komandan dan raja, diikuti oleh mereka yang berada di tingkat kaisar, dan terakhir, mereka yang berada di tingkat jenderal, prajurit dan bergelar. Mereka yang berada di tingkat komandan, tingkat raja dan tingkat kaisar juga membentuk kekuatan utama aliansi. Ubin pasukan perburuan setan mereka diubah menjadi yang terbuat dari mitos. Mulai dari saat itu, kelompok Long Hao Shen secara resmi menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis yang membentuk inti dari kekuatan aliansi. Mengandalkan ubin mereka yang baru dipromosikan, Long Hao Shen memimpin sekutunya untuk meninggalkan menara misi pasukan pemburu iblis, karena tujuan pertama mereka adalah mengunjungi lantai 3 pusat transaksi. Kekuatan ajaib dari Arya of the Goddess of Light memberinya kesadaran lebih jauh tentang perlunya peralatan yang kuat untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dalam pertempuran. Adapun untuk dipromosikan sekali lagi di kelas, itu bukan masalah yang mendesak. Dengan demikian, mereka siap untuk menghabiskan poin kontribusi mereka yang tersisa untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka hingga batas terbesar. Betapa ramainya. Setelah mencapai lantai 3 pusat transaksi, Chen Yinger mau tidak mau menyatakan dengan heran. Faktanya, dibandingkan dengan 2 lantai lainnya di bawah, lantai 3 ini sangat ramai. Meski luasnya hanya seluas lantai 1 dan 2, tempat ini dipenuhi orang hingga penuh. Tampaknya beberapa orang berkumpul di depan setiap stan, dan di depan kantor puluhan orang. Lin Xin menyatakan, ku dengar bahwa lantai 3 adalah tempat paling ramai di seluruh pusat transaksi pasukan pemburu iblis. Reputasi ini tampaknya memang layak. Sima Xian bertanya dengan bingung, kenapa? Lin Xin menjawab, pertama, ini karena pasukan perburuan iblis dari kelas komandan sangat banyak, dan kemudian karena pasukan perburuan iblis dari kelas yang lebih tinggi juga akan turun untuk membeli barang-barang di sini. Dan lebih jauh lagi, karena banyaknya jumlah pasukan perburuan iblis tingkat komandan,
barang-barang yang dijual memiliki kualitas dan stok yang bagus sampai-sampai beberapa pasukan perburuan setan tingkat raja akan datang ke sini untuk membeli barang-barang. Bagaimana tidak ramai? Long Hao Shen mengangguk pada kata-kata Lin Xin, karena hal-hal seperti itu, kita akan melakukannya dengan cara yang sama seperti terakhir kali. Semua orang akan mencari peralatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, sebelum mencari Lin Xin untuk melakukan pembelian. Izinkan saya menekankan bahwa Anda harus mempertimbangkan dorongan kekuatan kami secara keseluruhan. Lin Xin, tolong periksa mereka. Yuan, Yinger, Han Yu dan Anda memiliki prioritas pembelian. Yuan mengambil prioritas pertama dan kemudian Han Yu. Han Yu, kamu harus menemukan pedang yang bagus. Kata-kata Long Hao Shen datang dari hati. Setelah mempertimbangkan secara keseluruhan, dia datang untuk memutuskan pengaturan ini. Wang Yuan tidak menggabungkan kompor spiritual di Illusory Paradise dan mendapatkan sedikit dari perjalanan itu. Dan sejak awal, perlengkapan utamanya adalah perisai jiwa surgawi raksasa. Meskipun kristal spasial telah ditemukan untuknya, dengan pertimbangan demi meningkatkan kekuatan kelompok mereka, prioritas diberikan untuk menemukannya sepotong peralatan legendaris. Kemudian, urgensi untuk Han Yu adalah kurangnya senjata yang bagus. Adapun Long Hao Shen sendiri, ia jelas menempatkan dirinya terakhir dalam urutan prioritas. Meskipun kristal naga belum dikirim ke Ye Wei Yang, Area of the Goddess of Light miliknya dapat dianggap telah ditukar dengan kristal naga. Selain fakta ini, dia masih memiliki Glorious Holy Armor dan Glorious Holy Shield, jadi untuk saat ini, tidak ada perubahan yang diperlukan untuk equipment-nya. Paling-paling, dia akan mendapatkan pedang lain di tingkat agung dan itu sudah cukup. Setelah semua orang tersebar, Long Hao Shen mengambil tangan Chai'er dan mencari di lantai 3 yang ramai ini. Titik perhatian pertamanya adalah mencari beberapa peralatan pertahanan atau pelindung yang baik untuk Chai'er. Lagi pula, sejak dia mencapai langkah ke-6, kalung gaib tidak lagi berguna baginya. Setelah melewati di depan 2 stan penjual, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak heran tempat ini sangat ramai, bagaimanapun juga ada cukup banyak barang bagus. Di antara banyak, yang paling hadir adalah kristal magis milik binatang ajaib dari peringkat ke-5 minimal. Dan dia bahkan melihat kristal ajaib dari peringkat ke-8 di salah satu stan, yang secara alami dimiliki oleh pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-8. Selain kristal ajaib, bahan dan sumber daya langka tidak terhitung banyaknya, dan sebaliknya, peralatan hadir dalam jumlah paling sedikit. Bahkan jika beberapa peralatan hadir, itu hanya di tingkat agung atau spiritual. Setelah kunjungannya ke 3 stan, Long Hao Shen tidak melihat satu pun peralatan tingkat legendaris. Setelah tiba di stan vendor keempat, masih belum melihat jejak peralatan legendaris, dia mau tidak mau bertanya kepada pemiliknya, "Halo, apakah Anda tahu di mana kami dapat menemukan peralatan legendaris di lantai ini?" Pemiliknya adalah seorang pria parubaya yang berusia di atas 30 tahun. Melihat Long Hao Shen dan Chai'er setelah mengangkat kepalanya, dan melihat usia mereka yang sangat muda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut, mengajukan pertanyaan, "Adik, Anda sudah mencapai tingkat komandan begitu muda." Long Hao Shen tersenyum menanggapi, "Kita harus mencapai tingkat komandan secara kebetulan, tapi kita tidak terlalu muda, hanya saja kita lebih terlihat muda dan tidak lebih. Tidak ada yang bisa dilakukan, lagi pula, itu bukan kesalahan mereka sendiri karena mereka terlalu muda." Long Hao Shen tidak ingin menjadi target fokus orang lain, jadi hanya mengatakan sebanyak ini. Pemiliknya menjawab sambil tertawa, "Menarik. Jadi kamu baru saja bertanya tentang peralatan legendaris kan? Jangankan tidak ada seorang pun di sini, saya khawatir Anda tidak akan menemukannya di seluruh lantai 3 ini." Di tingkat legendaris, peralatan mencapai tingkat kelangkaan kristal binatang ajaib dari langkah ke-9. Pasukan perburuan iblis tingkat komandan seperti kami adalah yang paling banyak jumlahnya di sini. Kondisi untuk mencapai tingkat Raja Iblis perburuan skuad sangat ringan, tim mana yang tidak akan memiliki sejumlah besar poin kontribusi di toko. Jika peralatan legendaris akan muncul, itu akan langsung dibeli. Terlebih lagi, setelah mendapatkan beberapa peralatan tingkat legendaris di luar,
tim mana yang tidak akan memprioritaskan kepuasan kebutuhan mereka sendiri. Kecuali itu sama sekali tidak berguna bagi mereka, tidak ada yang akan memilih untuk menjual. Saya sarankan Anda untuk melihat langsung ke counter-counter yang ada di pusat transaksi tersebut. Mungkin peluang untuk menemukan peralatan legendaris akan lebih baik di sana, tetapi harganya juga akan lebih tinggi daripada dari pasukan perburuan iblis seperti kita. Terima kasih atas arahan Anda, Tuan. Sebagai pemburu iblis, masing-masing pihak secara alami akan memiliki niat baik satu sama lain. Long Hao Shen mengucapkan terima kasih dengan hormat dan bersiap untuk mencari counter pusat transaksi, ketika pria parubaya ini tiba-tiba memanggilnya.